Karena itu ketika Anda mengharapkan saya pengen mendapatkan warisan surga Firdaus, diburu, dikejar segalanya. Apa aktivitas yang bisa mengantarkan pada raihan itu? Maka turunkan, naikkan ke atas. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Peng. Qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dibuka dengan kalimat iman. Orang beriman pasti bahagia. Apa yang menjadikan dia bahagia? Teruskan dulu ke bawah tadi, surga Firdaus. Apa amalan mendapatkan itu? Lihat satu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dia salat dan salatnya dia berusaha untuk khusyuk. Lihat. Jangan kira Anda yang semua salat bisa masuk surga Firdaus. Karena kalau Anda ingin masuk surga Firdaus, syarat pertama dalam salatnya khusyuk. Salat nih. Khusyuk. Masya Allah. Nih. Awas, hati-hati. Hati-hati. Salat, insya Allah semua orang Islam wajib salat. Tapi apakah setiap yang salat itu khusyuk? Awas. Ada orang yang khusyuk, ada orang yang tidak khusyuk. Jadi kalau Anda, mohon maaf ya, Anda ini punya visi akhirat, akhiratnya ingin ke surga. Sekarang kita mulai praktek. Saya ingin ke akhirat nanti masuk surga. Surganya surga Firdaus. Saking inginnya saya ke surga Firdaus, bapak saya menamai saya dengan Firdaus. Bagaimana cara mewujudkannya? Saya mesti bersiap dengan maksimal, mesti hati-hati, mesti semangat. Karena waktunya telah dimulai, bunyinya telah muncul, dan disitulah kemudian saya mesti hadirkan rencana-rencana saya. Satu, apa amalannya? Salat. Lihat sini, berarti dalam 24 jam sehari Allah berikan saya kesempatan hidup, saya mesti tunaikan salat ini. Bagaimana cara salatnya? Ternyata tidak semua orang salat bisa Firdaus. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salatnya. Maka perhatikan baik-baik ya. Orang yang benar-benar punya visi, target dia masuk surga Firdaus, dia tidak akan sekedar salat. Dia akan mencari bagaimana caranya supaya saya bisa khusyuk dalam salat saya. Dia akan pelajari apa itu salat khusyuk. Bagaimana mendapatkan kehusyuan. Semua perangkat kehusyuan dia akan hadirkan dalam diri dia. Apa capaian utamanya? Ini. Di poin ini. Kalau ada orang calon penghuni surga Firdaus, itu saat di dunia aktivitasnya kelihatan, dia nggak akan gadaikan sholatnya dengan urusan dunianya. Kenapa? Tadi bandingannya kecil. Loh kok warisan yang cuma 1 juta saya ambil-ambil, nggak saya pakai, surga Firdaus mau saya tinggalkan. Apa bandingan 1 juta dengan surga Firdaus? Gak ada. Gaji cuma 1 juta, suruh jaga 24 jam, nggak sholat lagi, ngapain? Nih ya, catat kalimat ini. Rizki Anda sudah diatur, Anda akan dapat. Tapi surga Anda belum teratur. Rizki Anda sudah ditentukan, sudah jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Rizki itu jelas Pak Bu. Demi Allah, setiap yang hidup sudah ada jelas. Ayatnya, hadisnya. Quran surah ke-51, ayat 22. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit telah ditetapkan kadar rizki seseorang, Allah janjikan akan diberikan. Jadi ketika Anda hidup, rizki Anda akan dapat. Yang belum keluar aja dari perut ibundanya sudah mendapatkan rizkinya. Hadis Nabi Al-Arab nomor hadis yang keempat. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Thumma yakun mithla dhalika 'alaqa. Thumma yakun mithla dhalika mudghah. Setiap kalian akan dihimpun di perut ibundanya. Ya 40 hari pertama berbentuk nutfah, pancaran spermatozoa dengan ovum, menyatu jadi satu berproses. 40 hari kedua berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. 40 hari ketiga berbentuk mudghah, ya satu keratan, sudah mulai punya bentuknya. Thumma yursalu ilaihil malak, datang malaikat diutus oleh Allah, yunfakhu fihi roh, meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu roh ditiupkan, wa yu'maru bi katsbi arba'in. Ditetapkan 4 hal. Diperintahkan oleh Allah malaikat untuk menetapkan 4 hal. Apa yang pertama? Bi katsbi rizqihi, ditetapkan rizkinya. Makanya begitu ada di perut ibundanya, rizkinya sudah mengalir. Ibu yang makan, sebagian masuk makanan ke dalam bayinya, janinnya, berproses di dalamnya. Jadi antum jangan khawatir, belum lahir aja udah dapat rizki. Apalagi sudah lahir, dapat antum. Silakan cek. Setiap orang yang hidup akan mendapatkan rizki, dan rizkinya akan banding dengan masa kehidupannya. Jadi begitu antum habis rizkinya, di situ antum meninggal. Kaidah mengatakan antum gak akan wafat sebelum rizkinya terpenuhi dengan sempurna. Gak akan dapat. Makanya kematian itu gaib, tidak diberitahu. Rizki pun sifatnya gaib. Karena bersanding dua-duanya. Sebab kalau diberitahu, antum gak akan semangat hidup. Ini antum nih. Siapa namanya? Iman. Tuh, udah beriman lagi.
rizki antum 100 miliar. Misal, sampai malam ini sudah diambil 999 miliar 999 juta ya 999 ribu rupiah. Tinggal 1000. Tinggal 1000. Dia begitu 1000 meninggal. Pertanyaan saya, Mas Iman, masih berani nggak nyentuh pop mie di situ tuh? Itu 3000 tuh pop mie tuh. Begitu disedut, baru begini, meninggal. Saya ya cuma memilih dia dalam aja zikir, astagfirullah, astagfirullah. Mas sahur nanti aja. Kenapa? Tinggal 1000. Enak banget. Dulu ada film yang nyawanya tertulis tuh di sini tuh di tangannya itu. Sekian bisa ditransfer lagi. Nggak bisa, cuma gambaran dunia aja. Ya, saya nggak pernah nonton begitu, cuma pernah lihat sekilas. Tapi nggak bisa begitu, Mas. Makanya dirahasiakan. Di rezeki kita itu udah jelas. Oh, cuma di pinggiran pengkolan jalan, peluit nggak ada. Cepat tahan. Begitu belok, 2000. Masya Allah. Makasih Pak. 5000, bos. 10.000, oke Pak. Masya Allah. Cek tuh. Satu mobil Pak. Cuman diam aja. Ya antum pilih di sini aja. Oh, sampai sakit dibawa ke rumah sakit. Rizki datang di rumah sakit. Jelas. Rizki itu jelas. Yang belum jelas itu surga Anda. Kalau Anda tinggalkan warisan Firdaus untuk mengejar begitu, jadi kelihatan orang Firdaus itu kelihatan. Begitu Allahu Akbar. Sebelum adzan dia sudah tungguin di masjid. Ditungguin. Karena kalimat adzan itu kalimat panggilan. Panggilannya di situ ada kalimat Firdausnya kok. Silakan cek 23 tadi, Quran surah 23 ayat 1. Qad aflaha. Asal kata aflaha dari kata falah. Falahun. Baik, amalan pertama surga Firdaus itu salat. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Panggilan salat disebut adzan. Dalam adzan setelah hayya 'alal shalah, Anda bertanya, "Kenapa saya salat?" Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Falah dia dapat dipegang disebut aflah. Apa yang dia pegang? Firdaus. Makanya kalau orang ahli Firdaus begitu mendengar kalimat hayya 'alal falah dan dia baru tahu itu adzan, dia belum lihat waktu, maka dia akan katakan padanya, Allah terlambat saya. Terlambat, padahal sholat aja belum. Tapi kalau nggak punya visi yang ini, susah. Hayya 'alal falah. Oh, belum la ilaha illallah. Masih pahala. Jauh. Tuh. Sudah. Susah. Takut, meninggal aja. Cuma jadi catatan di tulisannya. Ingin masuk surga Firdaus. Pulang ke rumah, baiti jannati. Rumahku surgaku. Ayo, rumahnya masuk surga, dianya enggak. Ayo cek. Terus lizakati fa'ilun, anilawi mu'ridun, dan seterusnya. Turunkan jadi satu kehidupan. Nah, karena itu saya sarankan pada Anda, kita sebetulnya mulai sih beberapa tempat bikin hunian, bikin bimbingan, tapi sebetulnya konsep ini Anda bisa bawa ke tempat Anda sendiri. Kenapa di rumah tidak Anda turunkan? Nih, saya insya Allah bersama keluarga memiliki ikrar, insya Allah masuk surga Firdaus. Ya Allah, mohon ya Allah, mohon ya Allah. Kata Allah, jangan banyak memohon. Ini saya berikan tiketnya. Ini tiketnya. Kamu mohon, saya berikan. Kamu mohon, saya sampaikan. Apa itu tiketnya? Sudah turunkan. Salat. Zakat. Hindarkan dari yang tidak penting. Anil lagwi mu'ridun. Tidak penting. Segala hal yang tidak penting. Tidak esensial. Teruskan. Maaf. Li furujihim hafidhun. Kemudian dia menjaga kehormatan dirinya. Kita bergaul secara bebas yang tidak ada batasan. Menjaga kehormatan diri. Masya Allah. Ini turunkanlah jadi pedoman kehidupan. Cari aktivitas antum. Mulai bekerja untuk ayah, ibu di rumah, anak-anak sekolah. Jadi kalau ahli Firdaus itu mustahil orang tuanya mengirim anaknya ke tempat yang nggak ada pelajaran sholat di dalamnya. Atau minimal dia nggak bisa sholat. Bahkan dilarang sholat, keterlaluan tuh. Katanya pengen surga Firdaus. Tapi mengirim anaknya ke kampus yang bahkan sholat pun dilarang. Dan perjanjian masuknya harus ikut ibadah orang lain. Ada Pak sekarang. Demi Allah saya katakan, saya mengalami situasi itu. Orang tua mengadukan ke kami, anaknya diterima di satu kampus, masuk luar biasa, hebat Pak, prestisius kampusnya. Syarat pertamanya, dia tidak boleh dilarang oleh orang tuanya untuk ikut ibadah di tempat itu yang dikerjakan dalam naungan kampus yang dimaksudkan. Jadi kampus itu kampus agama lain. Di situ ada kewajiban mesti ibadah, mesti ikut kebaktian. Orang tua nggak boleh larang. Kalau dilarang dikeluarkan dari kampus itu.
Pertanyaan saya, kok bisa gitu orang tua mengirimkan anaknya ke situ? Ini kan perkara iman ya. Kalau perkara iman, gambarannya yang lain. Kalau bicara sekedar nuansa dunia, mau di mana aja silahkan. Tapi kalau kita bicara iman, visi kita berbeda. Iman itu keyakinan. Keyakinan orang Islam beda dengan non-Muslim. Kita nggak boleh menyoal yang non-Muslim. Tugas kita hanya menerangkan, mau ikut silahkan, mau tidak terserah Anda. Lakum dinukum waliyadin. Dan pembahasan kita saat ini, itu pembahasan yang dilindungi oleh undang-undang kita. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kita percaya dengan konsep keislaman, kita percaya dengan Quran, maka kita terjemahkan kepercayaan kita dalam bentuk aktivitas yang disebut dengan ibadah. Tapi kita pun tidak boleh kita usil kemudian mengganggu orang lain. Yang di luar kepercayaan kita silahkan, tugas kita berdakwah, sampaikan. Ini begini, mau ikut silahkan, tidak silahkan. Tapi menyoal, tinggalkan. Apalagi berbuat anarkis, itu nggak boleh. Bom sana, bom sini, ya tidak dibenarkan dalam tuntunan. Saya kembalikan ke sini. Ini baru sholat, Pak. Antum nih yang itikaf di sini, coba cek pekerjaan Anda selama ini. Duhai Anda yang katanya pengen surga Firdaus, bersama Nabi lagi, Masya Allah, surga Firdaus bersama Nabi, kumpul dengan para syuhada, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar deh, Anda siapa?